kita harus mencari sekolah-sekolah alternatif malahan. Iya, betul. Yang guru-gurunya ini sangat bersahabat dengan anak-anak kita. Nah, sekaligus orang tua juga harus memiliki kepekaan juga. Dia harus sadar gitu bahwa sekolah ini bukan tempat penitipan anak. Sekolah ini tempat anak-anak kita belajar. Ya, bukan hanya pendidikan akademis juga, tetapi pendidikan akhlak mereka. Tetapi kan anak di sekolah berapa lama sih? Iya, paling lama juga paling sampai ya 8-7 jam lah. Ya mereka kan 6 jam. nggak ini ya, nggak berlama-lama di sekolah. Mereka waktu mereka sangat terbatas gitu. Jadi kesempatan guru juga dalam mendidik anak-anak didiknya ya sangat terbatas juga. Betul. Jadi jangan orang tua juga berharap bahwa pihak sekolah akan menyelesaikan semua masalah pendidikan anak-anaknya. Jadi orang tua di sini harus bersikap adil juga gitu. Sekolah ini kita jadikan sebagai partner, bukan kayak kantong ajaibnya Doraemon gitu. Ya. Penitipan anak. Nah itu, Bung. Jadi orang tua juga harus bisa melakukan perannya sebagai orang tua anak-anaknya. Apa sih tugas orang tua selain melahirkan anaknya? Mendidik anak. Ya mendidik anak yang paling penting gitu. Iya, betul. Malah di agama juga sudah difirmankan oleh Tuhan bahwa jagalah keluargamu dari panasnya api neraka. Ayat ini bukan untuk pihak sekolah loh. Ayat ini untuk orang tua. Tetapi orang tua kalau nggak sadar dalam menyikapi ayat ini, waduh bagaimana nasib keluarganya, Bung? Betul. Kita tidak memainkan peran kita. Kita maunya tahu beres. Iya, kita maunya bergantung pada pihak ketiga, Iya. gitu. Kita merasa udah bayar mahal. Iya. Apalagi kalau misalnya ini ya, mohon maaf ya, kalau udah jelas-jelas gratis gitu ya, kayak sekolah negeri, terus kita nuntutnya macam-macam. Nah, itu benar-benar luar biasa tuh orang tua yang model kayak gitu. Iya, dia nggak mau main peran di situ kan? Iya. Pengennya tahu selesai ya, yang saya pinter, bagus, jadi orang sukses. Gitu. Udah dia nggak mau rugi, ya. Dia cari sekolah yang gratisan, dan dia pengen masalah pendidikan anak-anaknya itu beres gitu. Iya. Kalau kita melihat ya orang tua yang model kayak begitu, ya sudah bisa dipastikan tuh anak-anaknya tuh songong semua. Iya beneran. Benar. Karena dia akan meniru orang tuanya. Orang tua gua aja songong, ya kenapa gua nggak menjadi followernya gitu kan? Benar. Nah ini Gung, jadi kalau saya melihat, memang dunia pendidikan di Indonesia ini belum dalam keadaan yang baik-baik saja. Banyak sekali PR-nya gitu. Di sinilah peran orang tua yang paling utama gitu ya, kalau yang saya lihat ya. Karena kita nggak bisa gitu menggantungkan diri kita ke pihak sekolah, kita tidak bisa menggantungkan diri kita ke pihak pemerintah yang akan menyelesaikan semua masalah pendidikan. Nah, tetapi orang tua lah di sini yang memiliki kendali penuh gitu bagi masa depan anak-anaknya. Kalau kita melihat fenomena misalnya ke tempat di mana anak-anak kita sekolah ini, guru-gurunya itu kayak ini ya, kayak pembunuh bayaran semua gitu. Ya sudah, berarti itu sekolah yang kurang tepat buat anak-anak kita. Segera selamatkan nasib anak-anak kita. Jangan malah kita biarkan gitu. Kita paksa, ayo nak, kamu harus berani uji nyali di sekolah itu gitu kan. Jadi orang tua juga harus pandai dalam memilih sekolah ya, Pak. Benar. Tepat untuk anak. Benar. Karena masa sekolah itu yang menentukan, Bung. Yang sangat menentukan masa depan anak-anak kita kelak. Pembentukannya di situ kan. Iya, karena bayangkan usia SD dimulai dari usia 7 tahun, ya, sampai tingkat SMA selesai, ya kurang lebih 18 tahun lah. Iya. Ini waktu-waktu yang kalau kita tidak benar-benar serius dalam menyikapinya, maka perkembangan mental anak-anak kita, perkembangan fisik anak-anak kita, itu akan terhenti, Gung. Karena masa-masa sekolah ini, masa-masa dalam anak-anak kita itu mengeksplor dirinya. Iya, betul.
Jati Ya. diri, jati diri. Jati dirinya. Iya, mencari Ah. jati dirinya. Karena kalau dia tidak sempat ya dalam menemukan jati dirinya, akhirnya dia akan mengalami kesulitan ketika dewasanya. Karena apa? Karena masa itu udah lewat gitu. Iya. Masa mereka mencari siapa diri mereka sesungguhnya gitu. Apa kondisi mereka gitu. Iya, Masih nyari-nyari. Mereka kalau masih gede masih nyari-nyari itu, repot itu. Pak. repot. Makanya kan banyak orang-orang dewasa ya Iya. yang sikapnya kekanak-kanakan. Iya. Karena mereka belum selesai dengan dirinya. Iya. Mereka masih beranggapan bahwa dulu waktu di zaman saya sekolah, saya disibukkan dengan hal-hal yang saya tidak sukai. Ya. Akhirnya ketika saya udah lepas dari masa sekolah, Nah, itu udah kayak apaan tahu ya, Benar. kabur itu. jadi balas dendam gitu. Iya. Karena masa anak-anaknya itu hilang begitu saja. Nah, disinilah makanya orang tua harus peka gitu melihat keadaan seperti ini. Mungkin kita bisa berkaca dari pengalaman pribadi kita dulu waktu di zaman sekolah gitu. Iya, dituntut. Nilai. Benar. Misalnya di zaman kita sekolah dulu kok saya sulit ya mengembangkan bakat saya misalnya. Iya, belajar mulu. Terus saya harus belajar hal-hal yang Iya, saya pikir kayak nggak penting gitu. Tapi kok saya dipaksa harus belajar juga. dan harus lulus. Dan harus lulus lagi dengan nilai yang bagus lagi. Iya. Kalau nggak bagus, ancamannya ada. Remedial lah, nggak naik kelas lah. Nah, akhirnya kan kita sulit gitu mengembangkan diri kita. Akhirnya potensi-potensi kita yang lain di luar akademis itu tidak tersentuh, Bung. Jadi di sini yang saya lihat memang orang tua harus cerdas gitu dalam menyikapi masalah pendidikan anak-anaknya, Bung. Karena nggak mungkin gitu ya, kita berharap terhadap pihak luar yang akan menyelesaikannya. Jangan berharap 100% lah pokoknya. Benar. Ya kita lihat kan kayak yang awal kita bahas ya, fenomena antara pihak sekolah dan pihak orang tua gitu ya, yang hubungannya kayak, ya mohon maaf ya, kayak kucing sama anjing gitu. Ya bagaimana coba Gong, anak-anak kita melihat fenomena ini kalau orang tua dengan pihak sekolahnya nggak akur? Iya, dan pasti yang kena dampak itu adalah anak-anak. Pasti. Karena saya nggak heran gitu ya, misalnya anak kita nih udah menempuh pendidikan di sekolahnya 12 tahun lamanya, tapi kok akhlaknya masih buruk ya? Iya. Ya coba kita ngaca gitu. Apakah selama ini kita di rumah sudah mengajarkan pendidikan akhlak kepada anak-anaknya, dan di sekolah, pihak sekolah sudah mengajarkan pendidikan akhlak kepada anak-anak didiknya. Kalau dua-duanya saja belum, ya jangan heran gitu. Iya, kalau anak-anak kita, benar, kalau anak-anak kita nggak memiliki akhlak. Ya bagaimana anak kita bisa memiliki akhlak gitu ya? Kalau nggak ada yang ngajarin. Masuk logika kan? Iyalah, orang kalau misalnya tidak ada contoh, tidak ada yang ngajarin, dia tahu dari mana? Benar. Iya, ya mungkin ada beberapa 0,1% gitu ya. Iya. Tahu dari orang lain, tapi kan yang paling utama itu adalah orang tua sebenarnya. Benar. Yang paling Tidak utama sekolah. tuh orang tua gitu. Iya. Apalagi kalau kita sadar di sekolah tidak pernah diajarkan akhlak. Apalagi itu. Iya. Nah makanya kalau orang tua yang cerdas, pasti dia akan memilih sekolah itu bukan dari gratisnya saja, bukan dari nama besarnya saja, bukan dari apalagi gedungnya saja gitu. Apalagi embel-embel misalnya nama international school gitu. Terus kita pikir, wah ini sudah bisa menyelesaikan Keren nih. Gitu. semua masalah pendidikan anak-anak kita. Kita jangan sampai hanya melihat hal-hal yang secara kasat mata saja, Gong, yang ada di hadapan kita saja, tapi kita nggak menelusuri lebih jauh bagaimana nih kualitas sekolah ini, mengajarkan nggak pendidikan akhlak bagi anak-anak saya? Kalau tidak ya sudah bisa dipastikan, jangan kita paksakan juga gitu anak kita sekolah di situ demi hanya mengejar gengsi semata, Gong. Yang mending milih yang lain gitu kan? Iya, malah milih yang lain. Nah, tetapi juga orang tua juga harus
terus mengupgrade keilmuan parentingnya. Jadi dua-duanya sejalan gitu. Pak. Harus sejalan. Karena nggak mungkin gitu ya, kita tiba-tiba sebagai orang tua jadi cerdas gitu. Tahu dalam mendidik anak-anaknya. Padahal benar. Ultra insting. Iya, nggak bisa. Nggak ada yang kayak gitu-gitu, ibu-ibu muda tuh. Iya. Ultra insting nanti juga bisa kok. Ya, Nah, bisa dari mana gitu. kalau nggak belajar sih dari mana bisanya gitu kan? Iya. Nah itu Gung, yang kadang kita sebagai orang tua itu harus mau belajar lagi menjadi Betul. orang tua. Iya. Karena kalau bukan kita sebagai orang tua, Gung, dalam menyikapi fenomena ini, akhirnya siapa lagi yang mau mengambil alih tanggung jawab ini gitu. Karena masa depan anak-anak kita sudah bisa dipastikan adalah tanggung jawab utama dari para orang tuanya. Oke, baik. Terima kasih Pak Doni atas Sama-sama. sering-seringnya. Dan sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.